Dia bilang, kota es dulu penuh kehidupan, kini jadi gurun. Setiap bangunan hancur seperti setelah gempa besar. Tapi anehnya, semuanya masih berdiri. Masih belum ada jejak monster membunuh siapapun. Dia bilang sejak orang-orang dievakuasi, seharusnya tak ada yang tinggal di sini. Dia memegang gagang pintu rumahnya, merobeknya langsung dari engsel, dan terkejut. Dia lalu masuk perlahan ke rumahnya. Dia bilang dia tahu tempat ini pasti kosong, tapi dia tetap datang. Bagaimanapun tempat ini penuh kenangan bahagia baginya. Dia lalu melihat surat di meja, bertanya apa itu. Surat dari ayahnya bilang bahwa semua orang bilang, Sora sudah mati, tapi dia dan ibunya menolak percaya. Mereka mengambil barang-barangnya dan menatanya persis seperti di kamar lamanya. Dan mereka yakin dia akan kembali. Sora mulai menangis dengan air mata penuh makna. Dan dia bilang, mereka mempertaruhkan nyawa untuk kembali demi dia. Mereka bahkan menyiapkan pakaian favoritnya dari ukuran es hingga besar. Sehingga kapanpun dia kembali, dia bisa langsung berganti pakaian baru. Ada peta ke tempat perlindungan 6 di laci. Begitu membaca ini, dia harus mencari mereka karena mereka akan selalu menunggunya. Cinta, ibu, dan ayah. Dia mulai menangis sambil memegang foto keluarga mereka. Dan dia bertanya-tanya seberapa kuat dia sekarang. Dia lalu mulai memotong rambutnya. Bilang bahwa jika dia cukup kuat untuk mengakhiri kiamat ini, mungkin dia bisa mengambil kembali hari-hari yang hilang. Tapi bagaimana dia memotong bagian belakang kepalanya seperti itu? Pria ini punya gaya rambut ala Sun Jinwoo. Dia bilang dia akan mengikuti peta, menuju tempat perlindungan 6. Seperti yang dikatakan peta, tapi jalannya benar-benar rusak. Tapi pergi dengan caranya sendiri akan lebih cepat. Saat dia mulai melayang di udara, seekor monster terbang melihatnya dan mulai menyerang, tapi dia merobeknya. Dia lalu terus melompat dari monster ke monster, membersihkan langit. Saat dia terus maju, beberapa orang di dekatnya bertanya apa suara itu, dan yang lain bilang dia hanya mabuk dan tugas jaga itu membosankan. Mereka lalu merasakan sesuatu melintas dan bertanya apa itu. Pria itu bilang dia tidak bisa melihatnya, dan seseorang bilang dia merekamnya, dan mereka melihat gambar Sora melayang di udara. Mereka lalu mendengar seorang wanita berteriak, menyuruh tak ada yang mendekat, dan bahwa dia hanya datang mencari makanan. Saat dia mulai dikepung, mereka bilang sudah lama tidak melihat wanita. Dan pria itu mulai mengiler, bilang bahwa mereka orang baik dan akan merawatnya dengan baik. Dia bilang tidak, dan mereka mendekat dengan kaki terbuka, menyuruhnya jangan takut, karena dia akan lembut dan sayang untuk tidak menikmati tubuh seperti miliknya. Saat dia mulai meraih dadanya, Sora bilang beberapa hal tak pernah berubah dan menyebut mereka sampah. Mereka bertanya siapa di sana, bilang bahwa dia tidak akan lolos jika ikut campur, dan menyuruh anak buahnya menangkapnya saat mereka mulai menyerang Sora. Sora mulai melepaskan tekanan angin murni. Dia langsung masuk, menampar keras salah satunya, dan pria itu mungkin sudah mati. Saat pria lain datang dengan pedangnya, Sora menghindar di sampingnya dengan gerakan minimal, meraih lengannya. Dia lalu menendang wajah pria itu langsung. Pria peleceh bertanya siapa dia, bilang bahwa dia bagian dari Guild Perang Harimau. Tentu saja. Sora lalu bilang namanya. Dan itu LG. Sejujurnya saya tidak mengenalinya. Maaf. Dia bertanya apakah dia sudah lupa wajah orang yang dia bunuh. LG bilang tidak mungkin dan mengenalinya. Mulai merangkak pergi, bilang itu tidak mungkin. Saat Sora mulai melepaskan tekanan mengerikan, LG bertanya bagaimana dia masih hidup, menyuruhnya menjauh. Sora tertawa dan meraih tenggorokannya, bilang, benar sekali. Dia merangkak keluar dari lubang neraka, semua karena dia, dan sekarang giliran LG ke sana saat dia mulai mencengkeram tenggorokannya. Sora bilang bahwa dia akan merobek setiap helai martabat yang dimilikinya, dan ini kekuatannya.
Sekarang dia mendengar banyak suara di kepalanya bilang bahwa mereka harus membunuhnya. Dan karena dia yang terkuat, dia harus menundukkan segalanya sesuai keinginannya. Sora bilang bahwa semua yang dilakukan LG hanyalah menyiksanya di masa lalu. Yang dia rasakan hanyalah penghinaan dan ketidakberdayaan. Dan hari ini dia akan mengembalikan semuanya. Dia ingat saat dia bertanya pada LG mengapa dia menggertaknya. Dan dia bilang karena menghancurkan Sora terasa sangat menyenangkan. Sora lalu tersadar dari amarahnya, melepaskannya. LG mulai batuk sambil memegang tenggorokannya, dan Sora bilang bahwa dia tidak bisa menjadi seperti dia. Tapi jika dia membiarkannya, dia tahu betapa buruk itu karena dia hampir memperkosa wanita itu. Dan lebih banyak orang akan mati jika dia membiarkannya hidup. Dia bilang bahwa dia mencoba membunuhnya dan gagal. Jadi dia tidak akan membunuhnya. Tapi dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. LG bertanya apa yang dia rencanakan. Sora bilang bahwa untuk 2 tahun dia membuat hidupnya di sekolah seperti neraka. Dia akan memberinya 1 pukulan. Untuk terus meneror yang lemah, itu 1 lagi. Untuk mencoba membunuhnya dengan mendorongnya dari truk, itu 2. Jika dia menerima 4 pukulan darinya, mereka anggap lunas. LG meminta maaf, bilang bahwa itu semua salahnya. Dan jika dia memukulnya dengan kondisi sekarang, dia mungkin mati dari pukulan pertama. Sora mengangkatnya, menyuruhnya jangan khawatir, dan mulai mengayunkan tinjunya, memukul wajahnya langsung, bilang bahwa dia akan pelan-pelan. Dia lalu memukul untuk pukulan kedua, dan kita melihat 2 anak buahnya kini berdiri. Darah berceceran di tanah saat Sora memukulnya sekali lagi untuk pukulan ketiga, lalu menyuruhnya berdiri karena waktunya untuk yang terakhir. LG memohon agar dia membunuhnya saja saat kita melihat matanya sudah hancur. Sora masuk dengan tendangan langsung ke kepalanya, menghantamkannya ke tanah. Mata pria itu benar-benar meledak dari kepalanya. Sora bilang bahwa dia melakukan sedikit lebih dari itu karena dia memotong keempat anggota tubuhnya dan membuatnya buta total. Dan ini sudah cukup. Dia menyuruh teman-temannya membawanya ke rumah sakit, dan bahwa mereka tidak boleh pernah menunjukkan wajah mereka di depannya lagi. Saat dia melompat pergi, dia bilang, pembersihan selesai, dan waktunya untuk terus bergerak, dan dia ingin menuju tempat perlindungan 6. Di tempat lain di zona penyangga kota es, kita melihat beberapa penjaga bilang bahwa mereka akan bertugas jaga di tembok. Mereka berbicara tentang bagaimana, setidaknya di sini, mereka tidak perlu benar-benar melawan monster. Seseorang menyuruh mereka berhenti jadi penutup, dan jika monster muncul, mereka tidak boleh panik dan jatuh. Mereka harus tetap waspada karena tidak ada yang tahu kapan monster akan muncul. Kita diperkenalkan dengan letnan pertama bernama Tanji Kagoura, seorang komandan level 31. Salah satu prajurit bernama Shoku Matsura bilang bahwa ini zona penyangga dan monster jarang muncul di sini. Bendera terlihat dan dia adalah prajurit level 22. Dia bilang mereka akan baik-baik saja selama tetap waspada, hanya untuk mati di panel berikutnya. Mereka bilang monster telah muncul. Itu disebut anak kraken. Monster tipe cangkang level 45. Mereka mulai membentuk formasi, menembak ke arah cangkangnya, tapi peluru memantul. Monster itu marah, dan mereka menyadari senjata tidak bekerja karena perbedaan level. Mereka bersiap untuk serangannya, dan Tanji Kagura menyuruh mereka menyebar. Pria pertama dipotong menjadi 2, hanya dengan ayunan pertama. Temannya melihat kawannya terbang di udara, marah, dan mulai mengutuk monster itu, memegang bahan peledak. Dia berlari masuk, bilang bahwa dia akan menghabisinya. Saat mereka memberikan tembakan perlindungan, membuat monster itu berbalik, dia kini tepat di bawahnya dengan peledak. Monster itu mengangkat tentakelnya ke udara, akan menghantam, tapi berhenti di dekat wajah mereka,
dan mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat monster mulai terlihat takut, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tanji Kagura bertanya apakah itu benar-benar takut atau ada sesuatu yang lain. Monster itu lalu menutupi matanya sepenuhnya dan masuk ke posisi bertahan total. Pria itu bilang dia tidak tahu apa yang ditakutinya, tapi ini kesempatannya untuk membalas dendam teman-temannya. Saat dia melempar peledak langsung ke arah monster, dia berteriak, menyuruhnya mati saat meledak, menyebabkan monster itu mulai terselimuti api. Mereka bertanya-tanya apakah mereka membunuhnya, hanya untuk melihat itu hanya memberikan sedikit kerusakan. Monster itu lalu menatap langsung ke arah mereka saat api hanya bertahan beberapa detik, dan mereka tak percaya bahwa itu hampir tidak terluka. Saat itu akan menyerang dan membunuh pria itu, Sora mendarat, menghancurkannya di bawah berat pendaratannya, menyelamatkan prajurit itu. Prajurit itu bingung dan Tanji Kagura bertanya apakah ini alasan monster itu takut dan apakah ini semua karena pria ini. Tanji Kagura bilang bahwa dia membunuh monster yang selamat dari ledakan dengan satu pukulan dan tidak banyak yang punya kekuatan destruktif peringkat S seperti itu. Tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi dia harus mencari tahu siapa dia, apapun yang terjadi. Dia mulai menggunakan keterampilan khususnya yang disebut inspeksi, yang memungkinkannya melihat informasi detail tentang target. Semakin dekat levelnya, semakin banyak yang bisa dia lihat. Dan kita melihat Tanji Kagura terkejut, bilang tidak mungkin. Karena yang muncul hanya peringatan sistem bahwa dia harus menunjukkan rasa hormat. Tanji Kagura terkejut dan mulai pusing hingga jatuh. Prajurit lain menangkapnya, bertanya apa yang terjadi, dan memanggil medis. Sora berbalik, bingung bilang bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Prajurit bertanya apa itu, dan Sora bertanya seberapa jauh tempat perlindungan evakuasi 6 dari sini. Pria itu bilang itu 50 km ke utara, tapi dia harus melalui area X untuk sampai ke sana. Sora bertanya apa itu area X, dan prajurit memberitahu bahwa itu tempat mereka menahan serbuan monster. Monster-monster dikonsentrasikan di sana untuk meminimalkan kerusakan dari pertempuran, dan ada banyak pemburu di sana yang melawan monster. Prajurit lain mulai bilang bahwa ada banyak barang langka yang jatuh. Saat Sora berbalik, dia bertanya-tanya apakah kamu mendapatkan barang ketika mengalahkan monster di dunia nyata. Bilang bahwa ini benar-benar seperti permainan. Dia bertanya seberapa kuat monster ini bagi mereka, dan mereka bilang bahwa level 45 cukup sulit. Sora bertanya apakah ini benar-benar cukup untuk menyebabkan kesulitan. Bertanya berapa banyak monster di atas level 45 yang ada di serbuan monster. Pria itu bilang mungkin tidak lebih dari 100. Dan jika ada banyak monster seperti itu di mana-mana, umat manusia sudah punah sejak lama. Sora bilang dia mengerti dan bahwa dia akan segera pergi. Pria itu mulai membeku dan memanggilnya, bilang bahwa ini mungkin permintaan yang tidak masuk akal. Tapi dia mohon agar dia menuju area X karena jika ada pemburu kuat seperti dia, banyak orang bisa diselamatkan. Sora bertanya bahwa rute terpendek ke tempat perlindungan 6 adalah melalui area X, dan pria itu bilang ya. Sora bilang kalau begitu, dia akan melakukannya. Saat dia melalui area X, dia akan mengalahkan monster apapun yang cukup sial untuk menghadapinya. Cerita beralih ke beberapa waktu kemudian saat kita melihat tenda, dan Tanji Kagura terbangun. Prajurit-prajurit senang dia responsif, dan Tanji Kagura bertanya berapa lama dia pingsan. Pria itu bilang sekitar 10 menit, dan barang pemulihan yang dijatuhkan monster bekerja seketika. Tanji Kagura bertanya tentang pria yang menyelamatkan mereka sebelumnya, dan prajurit memberitahu bahwa dia pergi ke utara. Tanji Kagura masih berusaha bangun sepenuhnya karena sakit kepala,
lalu menyadari apa yang baru dikatakan. Prajurit memberitahu bahwa dia kembali ke tempat perlindungan evakuasi 6. Tanji Kageura bertanya apakah ini berarti dia akan melalui area X. Prajurit bilang sepertinya dia tidak peduli sama sekali karena dia pergi tanpa ragu. Tanji Kageura bilang mereka harus segera menghubungi pusat komando. Prajurit bertanya apakah dia yakin. Tanji Kageura melihat jam tangannya, bilang bahwa ada sekitar 10 menit sampai waktu yang dijadwalkan, dan dia seharusnya bisa sampai. Seorang pria masuk, bilang bahwa dia mengirim pesan dengan radio darurat, tapi bertanya-tanya mengapa pusat komando. Tanji Kageura bilang bahwa operasi ini berbeda dari yang lain. Informasi ini sangat rahasia. Itulah mengapa mereka tidak diberitahu. Area X bukan bagian dari wilayah tempat mereka menahan monster, melainkan zona pengeboman. Seorang wanita bilang bahwa panggilan darurat masuk dari area B22. Komandan pusat menyuruhnya menghubungkan, dan kita diperkenalkan dengan Renji Kumagaya, seorang penyihir api level 58. Wanita itu bilang, "Ya tuan," dan mulai mengetik di papan ketiknya. Tanji Kageura lalu melapor, bilang bahwa dia perlu memperingatkan tentang ini. Baru saja seorang pemburu misterius berangkat ke zona pengeboman, dan dia tidak tahu tentang operasi itu. Renji bertanya mengapa ini penting. Bertanya apakah dia di sini untuk melaporkan kesalahannya. Tanji Kageura bilang bukan itu. Dia percaya siaran darurat untuk memberitahu tentang pengeboman diperlukan. Renji akan memarahinya, tapi Tanji Kageura memutuskan untuk langsung ke intinya, bilang bahwa dia sangat kuat dan mereka tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Renji bertanya apakah dia pemburu kuat, bertanya-tanya apa levelnya. Tanji Kageura panik, bilang bahwa dia tidak tahu. Renji menghela napas, bilang bahwa pemburu yang levelnya tidak diketahui, tidak mengikuti aturan dan masuk ke zona pengeboman, dan dia ingin dia melakukan siaran darurat untuknya. Wanita itu bilang bahwa dia mungkin sudah mati sebelum pesan itu keluar. Renji mulai tertawa, bilang bahwa dia mungkin tidak punya otak, tapi dia pasti punya bakat untuk komedi. Dan sepertinya mereka belum cukup dilatih untuk bisa berdiri sendiri. Dia mencondongkan tubuh ke arah wanita pirang, bilang bahwa itu bukan tempatnya untuk ikut campur dengan bawahan dia. Tapi jika dia melaporkan ke atasan bahwa dia menghambat kemajuan operasi, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia bertanya, apakah dia benar-benar akan menyeret anak buahnya sendiri saat mereka menghadapi musuh yang begitu kuat. Kita diperkenalkan dengan wanita yang adalah komandan barat bernama Mie Tonosaki, seorang penjinak golem level 73. Dia menyebut Renji idiot, bilang bahwa Tanji Kageura yang dilatih dengan sangat hati-hati mencoba menyelamatkan orang asing, dan itu pasti sangat penting. Dan dia bertanya-tanya seberapa kuat pria itu. Tanji Kageura terlihat cemas saat Mie Tonosaki mulai memikirkannya. Dia memanggil Tanji Kageura, bilang bahwa dia percaya dia tidak berniat mengganggu rencananya. Tapi jika dia tidak bisa memberikan alasan yang cukup meyakinkan, dia akan secara pribadi membawanya ke pengadilan militer. Tanji Kageura panik dengan jawabannya, dan dia melanjutkan, bilang bahwa itu pasti cukup memuaskan untuk Renji juga. Renji menggerutu dan menyuruh Tanji Kageura memberikan alasan yang bisa mereka terima. Tanji Kageura bilang bahwa orang itu membunuh anak kraken level 45 dengan satu pukulan. Mie Tonosaki terkejut, bilang bahwa dia bahkan lebih kuat dari pemburu peringkat A, bertanya apakah dia bisa jadi pemburu peringkat S dari militer. Renji bilang itu tidak mungkin. Semua personel peringkat S sedang menjalankan misi, dan tidak ada sinyal yang dikonfirmasi dari B22. Dia bertanya mengapa dia tidak tahu levelnya, bilang bahwa dia seharusnya bisa melihat dengan keterampilan inspeksinya. Tanji Kageura bilang bahwa dia tidak bisa melihat levelnya dengan itu. Ini sangat mengagetkannya.
Dia bilang dengan malu bahwa setelah menggunakan keterampilannya pada dia pingsan karena kelebihan informasi, yang berarti dia setidaknya di atas level 100. Renji mulai terlihat lebih serius, dan dia memikirkan situasinya. Dia dengan cemas mengetuk jarinya, bilang bahwa kekuatan seperti ini langka. Tapi itu bukan alasan untuk menghentikan operasi. Komandan Timur bernama Nobuo Yuasa bilang bahwa mereka tidak bisa mengabaikan tanggung jawab militer mereka untuk alasan yang tidak pasti. Dia adalah penyihir batu level 44. Nobuo melanjutkan, bilang bahwa ribuan pasukan dari 4 inti berbeda terlibat dalam operasi ini, dan ada cukup pasukan untuk sepenuhnya mengelilingi zona pengeboman dan penyangga. Rencana awal adalah setelah pengeboman, monster yang tersebar akan dihabisi oleh prajurit yang ditempatkan di zona garnisun. Tapi, jika siaran darurat dilakukan, monster akan bereaksi terhadap suara itu dan berlari ke satu tempat. Jika itu terjadi, area itu akan jatuh seketika dan puluhan ribu prajurit akan kehilangan nyawa. Menyelamatkan satu orang dengan imbalan itu tidak masuk akal. Bahkan jika dia pemburu peringkat S, itu risiko yang tidak bisa mereka ambil. Dan dia minta maaf. Tanji Kagura hanya terlihat hancur karena ini semua secara teknis salahnya. Saat Mie Tonosaki duduk di sana memikirkan sesuatu, dia bilang bahwa jika begitu, dia harus menolak permintaannya. Tidak bisa menyia-nyiakan upaya begitu banyak orang demi satu orang, dan keputusan itu final. Saat mereka menutup panggilan, Tanji Kagura menatap ponselnya, memeriksanya 2 kali, dan benar-benar terkejut. Dia lalu mengencangkan cengkeramannya dan hanya frustrasi pada dirinya sendiri. Anak buahnya bilang bahwa dia sudah melakukan yang dia bisa, dan dia menghela napas panjang, bilang bahwa yang penting adalah gambaran besar. Prajurit itu menunduk, melihat kuncinya, dan melepasnya dari pinggangnya. Tanji Kagura bertanya apa yang dia lakukan. Saat pria itu berlari ke mobil, Tanji Kagura menyuruhnya kembali sebelum bom dimulai. Pria itu bilang masih ada 6 menit dan dia punya waktu. Ternyata pria ini adalah Shoku Matsura. Saya jujur kira dia yang mati tadi. Tapi ternyata dia orang hebat saat dia mulai mengendarai mobil. Dengan kecepatan penuh langsung menuju Sora. Anak buah Tanji Kagura yang lain bertanya apakah mereka harus membawanya kembali. Dan dia bilang tidak apa-apa karena dia sudah membuat keputusan. Dan dia yakin dia tahu apa yang dia hadapi. Shoku Matsura bilang bahwa dia harus sampai tepat waktu. Dan kita melihatnya terlihat cemas. Yang tidak dia ketahui saat itu adalah bahwa pria yang dia coba selamatkan akan menjadi harapan bagi seluruh umat manusia. Tapi kita tahu, ini karena dia adalah tokoh utama kita. Shoku Matsura bilang bahwa dia kehilangan jejaknya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Dan dia menuju jalur tercepat ke sana. Jika dia masih tidak bisa menemukannya, itu berarti dia bergerak lebih cepat dari kendaraannya. Dia hampir sampai di area X. Namun melakukan hal itu tentu akan membuat para monster itu terperangah. Sekarang ia hanya punya waktu sekitar 2 menit. Ia memutuskan untuk maju sambil meraih speaker. Shoku Matsura mengambil napas dalam-dalam dan ragu-ragu sambil terus mengemudi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah aib bagi tentara, lalu memantapkan hati untuk akhirnya melakukannya. Dia berteriak, memberitahu Sora bahwa dia adalah prajurit yang dibantunya tadi, dan bahwa area ini akan segera dibom. Jadi dia harus segera mengungsi. Dia mengulangi ini berulang-ulang. Sora mendengarnya, dan saat kita melihatnya, dia baru saja selesai bertarung. Dia bilang itu menjelaskan mengapa tidak banyak pemburu di sekitar. Dan dia menatap tangannya, bilang bahwa monster-monster itu sendiri bukan ancaman besar. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan dari panas ledakan. Dan dia harus menghindari risiko yang tidak perlu. Prajurit itu mempertaruhkan nyawanya untuk datang sejauh ini
hanya untuk memperingatkannya tentang pengeboman. Dia tidak bisa membiarkannya mati di sini. Shoku Matsura bertanya-tanya apakah dia berhasil menyampaikan pesan kepadanya. Dengan 30 detik tersisa untuk bom, kita melihat naga-naga terbang di atas. Mereka mendarat tepat di depan Shoku Matsura, dan dia bilang bahwa dia benar-benar menarik mereka kepadanya, dan dia harus segera pergi. Dia mulai menginjak gas, tapi menyadari Sora masih di luar sana. Mayat monster lalu mendarat tepat di depan mobilnya, menghentikannya dari pergi, dan Sora mengetuk jendela. Shoku Matsura membukanya, dan dia hanya lega bahwa Sora masih hidup. Sora bertanya apa maksudnya dengan area ini akan dibom, dan Shoku Matsura menatap timernya, dan sekarang waktunya operasi dimulai. Dia berteriak, bilang bahwa mereka kehabisan waktu saat kita melihat jet melintas, menjatuhkan rudal. Seluruh area mulai dibombardir, dan kita melihat monster dengan semacam perisai memblokir bom. Shoku Matsura hanya berteriak saat puing-puing mulai berterbangan ke arah mereka. Sora menginjak tanah, membuatnya pecah ke atas, dan dia menangkis puing-puing dengan dinding tanah yang diciptakannya melalui kekuatan murni. Kembali ke pusat komando, wanita dari tadi memanggil Renji, bilang bahwa pengeboman kini telah selesai. Renji bilang mereka perlu menggunakan drone untuk menilai berapa banyak monster yang telah mereka kalahkan dan kemana para penyintas menuju. Wanita itu bilang drone tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Renji terkejut, bertanya kemana monster yang lolos pergi. Dan dia bilang monster-monster itu masih di dalam zona pengeboman, dan yang di pusatnya sama sekali tidak terluka. Renji terkejut, bilang itu tidak mungkin. Bahkan Mii Tonosaki terkejut. Dia bertanya tentang umpan drone. Wanita itu mulai menampilkannya, dan saat muncul di layar mereka, kita melihat drone yang melihat monster dari tadi yang punya perisai. Mereka bilang ini cara monster bertahan. Yang mereka lihat di dekatnya sebenarnya adalah seseorang yang sepertinya juga berasal dari jurang. Orang itu lalu menuju langsung ke drone dan menghancurkannya. Dan bukan hanya dia, monster lain juga mulai menghancurkan setiap drone satu persatu. Kita melihat satu monster meremas drone dari udara. Wanita itu bilang mereka kehilangan semua komunikasi dengan drone. Mii Tonosaki bilang gelombang serangan ini akan berbeda. Tapi dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Karena mereka pasti tahu mereka sedang mengintai area dengan drone. Nobuo juga panik dan bilang mereka perlu mengevakuasi setiap prajurit dari area garnisun. Mii Tonosaki setuju, bilang mereka perlu mundur sepenuhnya dan menahan tembok. Tapi wanita itu bilang mereka sama sekali tidak menuju tembok. Semua orang semakin bingung, bertanya kemana mereka pergi. Dia bilang mereka menuju area B22. Mii Tonosaki bilang itu tempat pemburu misterius pergi. Jadi mereka perlu mengirim semua drone yang tersisa ke B22 sekarang. Mereka perlu mencari tahu apa yang menghentikan kemajuan monster. Kita melihat Shoku Matsura keluar dari mobil, bilang bahwa pengeboman sudah selesai. Dia tak percaya dia masih hidup. Dia mulai tertawa karena dia selamat. Sora bilang terlalu dini untuk merayakan. Jika dia hidup, itu berarti monster juga hidup dan mereka akan menuju ke sini. Dia lalu melirik, menyuruhnya merunduk. Dia membantunya menghindar dari sesuatu yang melintas di atas. Kita melihat itu drone dan Shoku Matsura bertanya-tanya, apakah monster menyerangnya? Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sora menyuruhnya menyimpan keterkejutannya untuk nanti, karena mereka kini benar-benar dikerumuni monster. Sora bilang, pasti dia bisa membunuh mereka semua. Saya bertanya-tanya, apa rencananya?